Selamat datang di Kuis Broda dalam karantina. Saya Devi Nikotin selaku pembawa acara dari Kuis Broda dalam karantina, dan ini adalah video jawaban dari pertanyaan yang sudah saya bacakan di episode ketiga. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi jawaban. Di pertanyaan pertama saya bertanya seperti ini. Jadi pada tahun 2014 suatu perusahaan mengadakan acara membagikan sesuatu secara gratis di Taman Bungkul yang mengakibatkan kerusakan di area Taman Bungkul. Pertanyaan saya adalah, apa sesuatu yang dibagikan tersebut? Jadi itu pertanyaan yang pertama ya. Dan jawabannya adalah es krim. Jadi PT Unilever Indonesia mengadakan acara bagi-bagi es krim di Car Free Day Taman Bungkul Surabaya, dan akibatnya area Taman Bungkul jadi rusak karena orang-orang pada menyerbu Taman Bungkul tersebut ya untuk mendapatkan es krim gratis ya. Dan akibatnya Ibu Tri Risma hari ini selaku wali kota Surabaya ya saat itu marah besar dan membawa insiden ini ke jalur hukum, bahkan ya seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua saya bertanya seperti ini. Apa kalimat yang muncul apabila kita memenangkan pertempuran di game PlayerUnknown's Battlegrounds? Ya, apa kalimat yang muncul? Itu pertanyaan yang kedua ya. Dan jawabannya adalah winner winner chicken dinner. Jadi apabila kalian bermain PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG ya, dan kalian memenangkan pertandingan tersebut, memenangkan pertempuran maksud saya, kalimat yang muncul adalah winner winner chicken dinner. Tapi itu apabila kalian menang. Kalau kalian tidak pernah menang di permainan PUBG, ya kalian tidak akan mendapatkan kalimat seperti itu ya. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga saya bertanya seperti ini. Pada tanggal 3 Oktober 2017, iDubbbz mengunggah video yang berjudul Content Cop Jake Paul. Tetapi ternyata bukan Jake Paul yang menjadi target dari iDubbbz, melainkan siapa? Itu pertanyaan yang ketiga. Dan jawabannya adalah Rice Gum atau Asian Jake Paul ya. Ya, mungkin terdengar rasis, tetapi memang iDubbbz menyebut Rice Gum seperti itu ya, karena judulnya saat itu memang Content Cop Jake Paul, tetapi yang dituju bukan Jake Paul, tapi Asian Jake Paul alias Rice Gum. Ya, seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan keempat. Di pertanyaan keempat saya bertanya seperti ini. Jadi pada sampul album The Beatles, Abbey Road, terlihat 4 personel The Beatles sedang menyeberang jalan di London ya. Tetapi ada satu personel The Beatles yang tidak mengenakan sepatu atau bahkan kaos kaki sekalipun. Pertanyaan saya adalah, siapakah dia? Itu pertanyaan yang keempat. Dan jawabannya adalah Paul McCartney. Jadi di sampul album The Beatles Abbey Road terlihat 4 personel The Beatles sedang menyeberang jalan di London kalau tidak salah ya. Dan Paul McCartney tidak memakai sepatu ya, yang lainnya pakai sepatu ya. Dan Paul McCartney juga tidak berkumis, tidak berjenggot, sementara yang lainnya penuh rambut ya di area sini ya. Tetapi ya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kelima. Di pertanyaan kelima saya bertanya seperti ini. Jadi pada tahun 2016, Pandji Pragiwaksono membuat tur dunia di 24 kota 5 benua, terutama di benua Afrika. Pertanyaan saya adalah, di kota manakah itu? Itu pertanyaan yang kelima. Dan jawabannya adalah Pretoria. Ya, jadi Pretoria merupakan ibu kota dari Afrika Selatan ya. Dan Pandji Pragiwaksono mengadakan tur juru bicara ya tahun 2016 itu di Pretoria di benua Afrika ya. Jadi seperti itu, 24 kota 5 benua ya. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Di pertanyaan ke-6 saya bertanya seperti ini. Pertanyaan saya adalah, apa nama perusahaan otomotif yang awalnya didirikan oleh Li Shufu sebagai perusahaan yang memproduksi kulkas pada tahun 1986? Itu pertanyaan yang ke-6 ya. Jawabannya adalah Geely atau Geely ya. Dan Li Shufu awalnya memproduksi kulkas pada tahun 1986 sebelum pada akhirnya menjadi produsen otomotif Geely atau Geely ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ke-7 saya bertanya seperti ini. Apa nama aktivitas menyiram seember air es ke kepala seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit ALS?
Itu pertanyaan yang ke-7. Dan jawabannya adalah Ice Bucket Challenge ya, atau ALS, Ice Bucket Challenge. Dan bagi kalian yang tidak tahu apa itu ALS, jadi ALS itu adalah amyotrophic lateral sclerosis kalau tidak salah ya. Amyotrophic lateral sclerosis. Jadi itu penyakit yang menyerang sel saraf pada tubuh yang menyebabkan otot-otot jadi melemah. Seperti itu ya. Ya, jadi jawabannya adalah Ice Bucket Challenge atau ALS, Ice Bucket Challenge. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ke-8-nya. Di pertanyaan ke-8 saya bertanya seperti ini. Thulium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik. Pertanyaan saya adalah, berapakah nomor atom dari thulium? Itu pertanyaan yang ke-8. Dan jawabannya adalah 69. Jadi nomor atom dari thulium adalah 69 ya. Thulium tuh kalau dipendekkan itu TM ya. Dan 69 nomor atomnya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-9 ya. Di pertanyaan yang ke-9 saya bertanya seperti ini. Apa nama film yang dirilis pada tahun 2002 berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr.? Saya tidak tahu ya pengucapannya bagaimana. Abagnale, Abanyale ya, tapi itu ya. Apa nama film yang dirilis tahun 2002 berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr.? Itu pertanyaan yang ke-9. Dan jawabannya adalah Catch Me If You Can. Jadi Catch Me If You Can itu adalah film yang berdasarkan kisah dari Frank William Abagnale Jr. ya. Abagnale, Abanyale ya. Saya tidak begitu paham pengucapannya bagaimana, tapi itu ya, Catch Me If You Can. Dan pemeran dari Frank Abagnale ini adalah Leonardo DiCaprio, dan di sana juga ada Tom Hanks juga ya. Ya, seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan ke-10. Di pertanyaan ke-10 saya bertanya seperti ini. Jogger atau Jogger ya, adalah toko cindramata yang didirikan oleh Mr. Jogger. Pertanyaan saya adalah, siapakah nama lengkap dari Mr. Jogger tersebut? Bukan hanya nama lengkap ya, tapi nama aslinya siapakah? Itu pertanyaan yang ke-10 ya. Dan jawabannya adalah Joseph Theodorus Wulianadi. Walaupun di Wikipedia menyebut Wuliandi, tetapi nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Joseph Theodorus Wulianadi ya. Dan nama Jogger itu sendiri berasal dari namanya dia ya. Jo-nya itu Joseph dan Ger-nya itu adalah nama temannya dia semasa sekolah dulu di Jerman Barat ya, tahun 1970-an kalau tidak salah. Namanya adalah Gerhansiger ya kalau tidak salah ya, di Jerman Barat ya. Ya dulu memang Jerman belum jadi satu, masih Jerman Barat, Jerman Timur ya. Sekarang jadi Jerman saja ya. Yang belum bersatu tuh hanya Korea Selatan, Korea Utara ya, belum jadi satu. Mereka hanya bersatu saat Asian Games saja ya. Tetapi Mr. Gerhansiger ini sempat menghibahkan uang $20.000 untuk perkawinannya si Joseph dengan Eri, siapa itu nama lengkapnya, saya tidak begitu paham. Ya, tetapi nama lengkapnya adalah, atau nama aslinya adalah Joseph Theodorus Wulianadi. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Di pertanyaan yang ke-11 saya bertanya seperti ini. Baik, pertanyaan saya adalah, siapakah pebulu tangkis tunggal putra yang berhasil menjadi juara All England 7 kali berturut-turut? Itu pertanyaan yang ke-11. Dan jawabannya adalah Rudy Hartono. Jadi Rudy Hartono adalah pebulu tangkis tunggal putra yang menjadi juara All England 7 kali berturut-turut ya, pada tahun 1968 sampai 1974 ya. Walaupun di tahun 1975 yang menjadi juara bukan Rudy Hartono tetapi Sven Pri kalau tidak salah ya, pemain yang berasal dari Denmark. Kemudian di tahun 1976 Rudy Hartono kembali menjadi juara All England ya. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Di pertanyaan yang ke-12 saya bertanya seperti ini. Siapakah nama hewan yang dikenal memiliki kesetiaan terhadap majikannya yang kemudian hewan ini dibuatkan patung yang terletak di stasiun Shibuya? Itu pertanyaan yang ke-12. Dan jawabannya adalah Hachiko. Jadi Hachiko ini merupakan anjing yang memiliki kesetiaan terhadap majikannya ya. Kalau tidak salah nama majikannya Hidesaburo Ueno ya, kalau tidak salah ya. Dan Hachiko ini juga sempat dijadikan film ya, Hachiko A Dog's Tale atau A Dog's Story ya, seperti itu ya.
Lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Di pertanyaan yang ke-13 saya bertanya seperti ini. Jadi pada tahun 2014 dalam program televisi You Keep Smile, Ferdian menghipnotis Caesar supaya tidak takut terhadap anjing dan melihat anjing sebagai hewan yang lucu. Kemudian Caesar dengan pengaruh hipnotis menyebut seorang komedian ketika melihat anjing. Pertanyaan saya adalah, siapakah komedian tersebut? Itu pertanyaan yang ke-13. Dan jawabannya adalah Benyamin Sueb. Jadi pada You Keep Smile tahun 2014 ya, Caesar dihipnotis oleh Ferdian supaya Caesar tidak takut terhadap anjing. Ya, karena Caesar ini dia takut terhadap anjing. Dan Caesar ini dihipnotis supaya tidak takut terhadap anjing, dan Caesar melihat anjing itu sebagai hewan yang lucu. Ya, yang terjadi adalah Caesar ketika melihat anjing, dia menyebut seorang komedian yaitu Benyamin. Jadi ketika melihat anjing dia bilang, Benyamin, 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 seperti itu ya. Dan ini menimbulkan protes ya, atau bahkan menyinggung beberapa pihak ya, seperti komunitas pecinta Benyamin Sueb ya. Dan akibatnya pihak Trans TV menghentikan You Keep Smile ya. Bukan hanya untuk sementara, tetapi untuk selamanya bahkan ya, karena di Trans TV sudah tidak ada lagi acara You Keep Smile ini ya. Ya seperti itu. Tapi untungnya Ferdian tidak menghipnotis Caesar supaya Caesar bisa melihat anjing itu sebagai hewan yang lezat ya, karena kalau seperti itu maka itu akan menimbulkan protes yang lebih besar lagi ya bahkan ya. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Di pertanyaan yang ke-14 saya bertanya seperti ini. Siapakah nama pahlawan yang ada di mata uang Rp10.000 sebelum Franz Kaisiepo? Itu pertanyaan yang ke-14. Dan jawabannya adalah Sultan Mahmud Badarudin yang kedua. Jadi sebelum Franz Kaisiepo itu adalah Sultan Mahmud Badarudin yang kedua ya. Dan nama Sultan Mahmud Badarudin kedua ini jadi bandara di Palembang ya, Sumatera Selatan, seperti itu. Dan Franz Kaisiepo ini, bagi kalian yang tidak tahu ya, dia ini adalah gubernur, dia sempat menjadi gubernur Irian Barat ya pada tahun 1964 kalau tidak salah ya. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir. Di pertanyaan yang ke-15 saya bertanya seperti ini. Siapakah Presiden Amerika Serikat dengan jabatan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat? Itu pertanyaan yang ke-15 atau pertanyaan yang terakhir ya. Dan jawabannya adalah Franklin Delano Roosevelt. Ya, jadi FDR ini atau Franklin Delano Roosevelt merupakan Presiden Amerika Serikat dengan jabatan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat ya. Selama 4 periode dari tahun 1933 sampai 1945. Beliau merupakan presiden yang ke-32 ya. Jadi presiden yang ke-31 itu Herbert Hoover, lalu presiden yang ke-33 itu Harry Truman ya kalau tidak salah ya. Ya seperti itu. Jadi ya jawabannya adalah Franklin Delano Roosevelt. Seperti itu. Baik, semua pertanyaan sudah saya jawab ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah berpartisipasi dalam kuis Peroda Dalam Karantina. Apabila kalian menjawab dengan benar, selamat. Apabila kalian menjawab dengan salah, tidak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah berpartisipasi dalam kuis Peroda Dalam Karantina. Ya, setidaknya. Dan sampai di sini saja acaranya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau ada.